إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Kita dulu tidak ada, kemudian Allah datangkan kita ke dunia ini. Dan insya Allah tidak akan lama lagi Allah akan keluarkan kita dari dunia ini. Sudah menjadi keputusan Allah, siapa yang didatangkan oleh Allah ke dunia ini harus meninggalkan dunia ini satu saat, mau atau tidak mau. Orang kaya ataupun orang miskin, pejabat atau rakyat, orang buta huruf maupun orang cerdik pandai, orang sehat maupun orang sakit, orang yang mau mikir atau orang yang tidak mau mikir, orang yang cinta dunia maupun yang tidak cinta dunia, kalau sudah waktunya pasti harus meninggalkan dunia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu akan berjumpa dengan kamu juga. Tidak ada yang bisa mengelak. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, Allah lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Dan Allah sudah ambil keputusan, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini, tidak boleh membawa walaupun kerikil satu, nggak boleh dibawa. Maka dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki
Manusia itu di dunia ini cuma giliran-giliran saja, giliran-giliran di dunia ini. Nggak ada manusia yang bisa memiliki dunia ini. Ini tanah hak milik saya, itu kan perasaan kamu. Itu bukan hak milik kamu, tapi kamu dapat giliran ngurus, cuman itu saja. Dapat giliran ngurus. Nanti kalau gilirannya sudah habis, kamu akan meninggalkan semuanya. Maka orang yang merasa bisa memiliki dunia ini adalah orang yang bodoh. Dunia ini nggak bisa dimiliki siapa saja selain penciptanya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemilik yang hakiki, pemilik yang sebenarnya. Kita dapat giliran beberapa saat di dunia ini karena Allah hendak menguji kita. Kalau kita dalam giliran di dunia ini menggunakan dunia ini sesuai dengan agama Allah, maka kita dapat ridho Allah, kemudian kita akan masuk dalam surga Allah. Tetapi kalau ketika kita mendapatkan giliran di dunia ini, kita menggunakan kehidupan kita menggunakan dunia ini bukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meninggalkan dunia, dapat murka Allah. Hari ini muliakan Allah ta'ala, Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini, Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini? Tugas yang pertama, yang paling utama, begitu kita datang ke dunia ini, harus mengenal Allah, mengenal yang menciptakan dunia ini. Maka sebelum kita kenal dengan apa saja, begitu kita lahir di dunia ini, maka diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh utusan Allah untuk kita ini dikenalkan kepada Allah. Maka bayi baru lahir, telinga kanan, telinga kiri dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Sebelum kenal dengan ayahnya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ayahnya. Sebelum kenal dengan ibunya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ibunya. Sebelum kenal dengan dunia, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan dunia. Inilah kewajiban kita pertama. Ini kewajiban pertama yang terpenting, mengenal Allah, sehingga kita ini merasa hamba Allah, merasa tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, minum minuman dari Allah, menghirup udara dari Allah, sehingga kita punya sikap hidup menghambakan diri kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kita ini miliknya Allah. Kita sudah biasa mengatakan ini rumah saya, ini sawah saya, ini ladang saya, sampai kita lupa kamu ini milik siapa. Kamu ini milik siapa? Lupa kita ini, jarang bertanya itu. Yang kita pikirkan rumah saya, sawah saya, harta saya, dunia saya,
Kamu itu loh milik siapa? Kamu ini miliknya Allah. Mulai pucuk kuku kamu sampai pucuk rambut kamu, semua milik Allah. Kamu tidak punya apa-apa. Pernah menciptakan apa kamu di alam semesta ini? Kamu tidak pernah menciptakan walau sebutir pasir. Kamu tidak pernah menciptakan walaupun setetes air. Kamu tidak pernah menciptakan walaupun selembar rambut, sepotong kuku. Kok sekarang kamu itu merasa ini punya saya, ini punya saya? Ini adalah satu kelalaian yang besar. Kita ini miliknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Kalau kita di masjid, kita ini hambanya Allah. Kalau kita di pasar, kita ini juga hambanya Allah. Kalaupun kita ini jadi raja yang paling kaya pun juga tetap hamba Allah. Kalau kita ini di bumi juga hanya hamba Allah. Kalau kita umpamanya bisa naik ke langit pun juga hanya hamba Allah. Kalau kita ini buta huruf, bodoh, juga hamba Allah. Kalau kita ini orang pandai, paling pandai seluruh dunia pun juga tetap hanya hamba Allah. Kamu itu nggak punya apa-apa. Maka kalau orang itu cerdas, kalau orang itu mau berpikir, di rumah yang dipikir bagaimana menghambakan diri, bagaimana taat kepada Allah. Di sawah yang dipikir bagaimana menghambakan diri kepada Allah. Di mana saja saya ini hamba Allah, di mana saja di bumi Allah, di mana saja saya perlu kepada bantuan Allah, setiap detik, setiap menit saya perlu dengan Allah, maka setiap detik, setiap menit saya harus ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. La ilaha illallah. Ini ilmu terpenting ini. Orang sekarang belajar ilmu macam-macam di sekolahan-sekolahan, di universitas-universitas, padahal itu ilmu yang tidak begitu penting. Tapi ini ilmu itu ilmu yang paling penting ini. Kalau sampai ada orang tidak paham ilmu ini, maka dia akan celaka selama-lamanya. Ilmu mengenai keagungan Allah, ilmu yang membuat dia merasa dia ini hamba Allah, ilmu yang membuat dia ini merasa sebagai miliknya Allah, tidak bisa apa-apa tanpa Allah, sehingga siang malam taat kepada Allah. Ini ilmu yang terpenting. Maka seorang ulama menggambarkan pada waktu liburan tahunan, maka anak-anak pelajar, mahasiswa dari berbagai-bagai fakultas telah pergi liburan naik kapal pesiar. Nakodanya, sopirnya kapal itu orang kampung, orang Temboro yang nggak pernah sekolah. Sedangkan penumpangnya orang pinter-pinter, ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang ahli ini, ahli itu, macam-macam lah. Akhirnya mereka berlayar naik kapal menuju ke lautan lepas, ke tengah lautan. Maka anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa tadi bertanya kepada nakoda, sopirnya kapal itu, "Mbah, pernah sekolah, Mbah?" "Tidak."
Pernah belajar kedokteran? Tidak. Matematika, apa itu nak? Sama sekali saya baru dengar ini, apa itu mati-matian itu? Maka anak-anak muda itu tertawa semua. Mbah, kamu ketinggalan zaman. Hidup kamu sia-sia. Tetapi nakoda kapal tadi diam-diam saja. Awas ya kamu dalam hati itu. Maka terus kapal berjalan di lautan lepas. Tiba-tiba datang hujan, angin ribut. Semua penumpang-penumpangnya pada ketakutan semuanya. Kemudian nakoda itu bilang, anak-anak, kamu pernah belajar ilmu berenang atau tidak? Wah, tidak pernah, Mbah, tidak pernah. Hidup kamu sia-sia, katanya. Sekarang ilmu kedokteran kamu, matematik kamu, semua ilmu kamu yang kamu pelajari di sekolahan itu nggak ada gunanya. Karena sebentar lagi kapal ini akan karam, tenggelam, yang bisa berenang cuman saya saja. Kamu akan mampus semuanya. Katanya nakoda dari Temboro tadi. Ini gambaran mereka. Ilmu-ilmu ini dipelajari, tapi ilmu mengenai la ilaha illallah tidak dipelajari. Maka seperti itu nasibnya. Walaupun kamu pinter segala bidang, tengah lautan nggak bisa berenang, delep mati kamu. Walaupun kamu tahu segala ilmu dunia, masuk kubur, apa ada gunanya? Yang ada gunanya cuman ilmu la ilaha illallah. Itu yang ada gunanya, yang lain-lain nggak ada gunanya. Saya punya ijazah S3, S4. Iya, bagus. Tapi kamu la ilaha illallah paham apa enggak? Kalau ini enggak paham betul, enggak mantep betul, semua ilmu kamu tidak ada gunanya. Kalaupun ada gunanya, cuman beberapa saat di dunia saja. Hadirin mulaikan Allah Ta'ala, inilah yang harus dipahami oleh seluruh manusia. Kewajiban yang harus diusahakan oleh seluruh manusia mengenal Allah. Ini tidak cukup diucapkan, tidak cukup didengarkan, tapi bagaimana ini menjadi sikap hidup kita. Kita duduk sebagai hamba, berjalan sebagai hamba. Maka satu hari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu makan duduk di bawah. Maka ada seorang wanita. Wanita ini belum kenal agama. Makan kok di bawah, katanya wanita tadi. Maka wanita tadi mengatakan, makan kok di bawah, kayak hamba saja, katanya wanita itu tadi. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, memang saya hamba, saya duduk seperti duduknya hamba, makan seperti makannya hamba. Jadi gayanya hamba itu lain. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan dengan penuh tawadhu, penuh andap asor, penuh rendah hati, ana hamba. Saya ini hamba Allah, berjalan di bumi Allah,
senantiasa dipandang oleh Allah, didengar oleh Allah, bagaimana saya bersikap yang tidak baik? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifatnya hamba Allah. Kalau diajak bertengkar oleh orang-orang jahil, assalamualaikum, sudah. Tidak melayani kejahilan orang-orang jahil itu. Di depan Allah kok bertengkar. Di depan Allah kok bertengkar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum. Kalau diajak bertengkar begitu. Nah, mulai kan kata para ulama, kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu setan-setan pada lari. Lah yang ngajak tengkar-tengkar itu setan biasanya. Promotornya ini, panitianya itu setan, orang-orang bertengkar itu. Maka kalau ada orang bertengkar, assalamualaikum, terus tinggalkan aja. Salamul mufaraqah, salam untuk berpisah. Ini hamba. Sekarang kita duduk di masjid ini, duduk sebagai hamba ya. Hamba Allah mendengarkan cerita mengenai keagungan Allah. Kira-kira sikapnya bagaimana? Perhatikan yang sungguh-sungguh. Hamba Allah diajak bicara mengenai keagungan Allah, kok ngantuk? Ini namanya tidak sesuai. Tidak sesuai. Itu telinga itu milik Allah, bukan milik kamu. Ditempelkan di kepala kamu tuh supaya bisa dengar agama Allah. Lah kok malah tidur? Itu nanti telinga kamu gimana? Jadi semulaikan Allah SWT duduk sebagai hamba, kayak sholat, berdiri menundukkan kepala, ruku, sujud. Sholat itu melupakan pengejauhantahan. Nah, realisasi, menampakkan bahwa kita ini betul-betul hamba. Berdiri, menunduk, ruku, sujud, merengek-rengek, berdoa. Lah yang dikehendaki bukan hanya waktu sholat saja, kita ini merasa sebagai hamba. Di luar sholat pun kita hamba Allah. Dimanapun kita adalah hamba Allah. Maka dimanapun kita pakai adab yang telah diajarkan oleh Allah melalui utusan Allah Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, mulai karena Allah, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah mengenal pimpinan kita. Allah telah memberikan kepada kita ini pimpinan yang sebaik-baiknya pimpinan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul. Kita harus kenal. Orang kalau nggak kenal pimpinannya bagaimana? Kalau orang Indonesia tidak kenal dengan presiden Indonesia, dianggap aneh. Ini mesti orang dungu, mesti orang sinting. Orang Indonesia nggak tahu presiden Indonesia. Lebih sinting lagi kalau manusia tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Lebih sinting lagi. Kalau tidak kenal dengan pimpinan Indonesia, itu ya risikonya itu cuman kecil di dunia ini saja. Tapi kalau tidak kenal
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, resikonya celaka selama-lamanya. Ya harus ini. Memuliakan Allah SWT. Setelah kenal dengan pimpinannya, ikuti kehidupan dia. Ikuti arahan beliau. Ini kewajiban kita nih. Allah telah memilih untuk kita sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, yang punya berjuta-juta keistimewaan, bukan beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan lebih dari itu. Nabi ini punya keistimewaan yang tidak bisa kita hitung. Kita tahu keistimewaan Nabi Musa, bagaimana mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa, sehingga Fir'aun dan seluruh pasukannya tenggelam ke laut kayak tikus. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Ibrahim, sehingga api pun jadi sejuk dan menyelamatkan. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Soleh, batu pun keluar unta. Kita tahu mukjizatnya Nabi Nuh, dengan doanya seluruh orang kafir seluruh dunia habis. Ini seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul yang hebat-hebat ini semua itu perlu dengan syafaatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semua nabi-nabi ini ketika diangkat menjadi nabi, dikasih tahu oleh Allah, kamu saya angkat jadi nabi, tapi kamu harus ingat, kalau Nabi Muhammad saya utus, kamu jadi makmum saja. La tu'minan nabi wa la tangsurunnah, la tu'minun nabi wa la tangsurunnah. Kamu harus iman jadi pengikutnya Rasulullah SAW. Terus bagaimana keistimewaan Rasulullah itu? Sudah, ini repot dibicarakan. Ini perlu, apalagi ini bulan Rabiul Awal. Pantas seluruh orang Islam itu bergembira ria, karena ini hari bulan kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Perlu diingat-ingat ini, perlu diperingati. Dan memperingatinya macam-macam cara, tapi ya cara yang paling bagus keluar 4 bulan, insyaallah kan. Ini tanda cintanya kepada Nabi. Karena kita ini gembira dengan agama, gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perintah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita harus gembira dengan kelahiran Nabi, karena tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman melebihi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Penting ini semua kan. Kita membaca selawat kepada beliau dengan penuh kecintaan. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang lupa membaca sholawat berarti lupa jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu adalah ikut Rasulullah, dan diantara cara mengingati Rasulullah adalah membaca selawat. Lah kalau lupa baca selawat, lupa jalan ke surga. Perasaannya mau ke surga, lupa, tahu-tahu masuk mana? Wong jalannya lupa loh. Mau ke Madiun, tahu-tahu sampai Jakarta. Mau ke surga, tahu-tahu sampai
gara-gara lupa dengan Rasulullah. Jangan sampai lupa dengan Rasulullah itu. Makanya para ulama bulan Rabiul Awal bikin peringatan Maulid Nabi. Ini bagus, ini bagian dari perintah Allah nih. Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan sejarah pertolongan-pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan Allah yang lebih besar melebihi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tuh mendengar nama Nabi itu harus gembira begitu semalaikan. Mendengar nama Nabi kok tidak gembira, itu sudah orang dungu, bodoh semalaikan. Para sahabat dulu sakit keras mendengar nama Nabi, namanya tok disebut, ya Muhammad, langsung lari sembuh semalaikan. Saking gembiranya mendengar nama Muhammad disebut itu. Iya, ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sakit, kakinya kaku, temannya mengatakan, sebut nama orang yang paling kamu cintai, ya Muhammad, langsung sembuh. Ini cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat dalam sakaratul maut, beliau berteriak, ya Muhammad. Ini cintanya para sahabat pada Nabi itu, Masya Allah, udah merasuk sampai hatinya, pikirannya. Sampai diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu bercermin menekan, bahwa cermin itu nilon di bawah. Itu yang tampak di cermin itu bukan wajah dia, wajah Rasulullah. Karena pikirannya itu Rasulullah melihat cermin yang tampak Rasulullah, bukan tampak wajahnya sendiri. Saking cintanya kepada Rasul itu sudah masuk di otak dia, di hati dia, di mata dia. Nah, ini semuanya kan kita renungi, karena orang itu derajatnya naik di sisi Allah, pertama karena imannya, kedua karena amalnya, tapi ada lagi yang ketiga ini, karena kecintaannya kepada Rasulullah. Walaupun amalannya lemah, tapi kalau cintanya kepada Rasul itu kuat, nanti derajatnya bisa melejit naik ke atas. Semoga termasuk kita semua. Cinta kepada Rasulullah, akhirnya cinta kepada sunnah-sunnahnya, cinta kepada perjuangannya, cinta kepada umatnya, cinta dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, termasuk cinta kepada ilmunya Rasulullah. Akhirnya senang taklim, senang ngaji. Ilmunya orang barat yang kepet kafir dipelajari siang malam, ilmunya Rasulullah nggak dipelajari. Ini adalah orang yang keliru. Ilmu-ilmu dunia dibangga-banggakan, ilmunya Rasulullah nggak dipelajari, orang yang rugi sebenarnya. Ilmu dari sekolahan dipelajari, ilmu dari Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh tidak dipelajari, betul-betul rugi. Ilmunya manusia biasa dipelajari, ilmunya orang yang luar biasa, utusan Allah tidak dipelajari, betul-betul rugi. Assalamualaikum. Coba kepalanya diangkat biar nggak rugi kamu.
Nanti kalau kepalanya keberatan lagi ditarik lagi ya, belakang itu ya. Tuh, depan kamu saya lihat tadi kok kepalanya kelihatannya keberatan, diganti kacang hijau aja. Diganti kacang hijau biar ringan. Mau diganti kacang hijau? Tidak mau. Diangkat. Saya ini kalau bayan ada orang ngantuk itu langsung hilang konsentrasinya. Karena kata para ulama itu, kalau orang itu berbicara dengan orang yang tidur, itu sebetulnya dia ini gimana? Orang tidur kok diajak bicara itu, supaya yang salah itu yang bicara apa yang tidur? Yang salah itu yang bicara apa yang tidur? Coba, ada orang tidur kamu ajak bicara, mana yang salah? Nah, kelihatannya kok salah semua. Jadi semulaikan Allah SWT, inilah kewajiban kita yang kedua, mengingati Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Siapa yang mau dipimpin oleh Rasulullah, beruntunglah dia dunia akhirat. Kalau tidak mau dipimpin Rasulullah, oleh Allah akan diserahkan, ini sudah saya kasih pimpinan, sebaik-baiknya pimpinan, kok nggak mau dipimpin, maka oleh Allah akan diserahkan kepada pimpinan yang buruk, yang kejam, yang jahat, yaitu iblis laknatullah alaih. Jadi orang itu kalau nggak mau dipimpin Rasulullah, akhirnya dipimpin iblis. Maka semulaikan Allah SWT, tidak ada jalan menuju ridha Allah SWT selain jalan yang ditunjukkan oleh Allah sendiri, yaitu jalan yang dibawa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah menyampaikan jalan ini kepada sahabat-sahabat beliau, dan para sahabat telah menyampaikan jalan ini kepada orang-orang setelahnya, terus turun-temurun para ulama-ulama. Ini sudah janji daripada Allah untuk nabinya. Tidak ada nabi lagi setelah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akan senantiasa ada di kalangan umat ini yang membawa ilmunya Nabi, perjuangannya Nabi terus akan ada, berganti-ganti, bergilir-gilir sampai kiamat. Yakhlufu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, akan senantiasa ada yang membawa ilmunya Nabi itu terus sampai kiamat. Jadi umat ini beda dengan umat-umat dulu. Umatnya Nabi Musa, ditinggal Nabi Musa terus pada rusak semua, sampai datang Nabi Isa, sampai datang nabi-nabi setelah itu baru diluruskan. Kalau umat ini nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi, tapi Allah senantiasa membangkitkan orang-orang untuk meluruskan umat ini. Maka dalam hadis-hadis itu sudah dijelaskan mulai kan, akan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i, itu sudah ada hadisnya itu di Hilyatul Auliya, itu karangnya Al-Hafidz Al-Asbihani, sudah ada ceritanya itu. Akan lahirnya Al-Imam Malik, sudah ada ceritanya itu. Maksudnya supaya umat ini tidak kecewa, wah sudah nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi. Terus bagaimana? Oh, walaupun nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi, akan ada terus orang-orang yang menegakkan agama dan membawa ilmu agama ini turun temurun sampai kiamat. Semoga kita, anak cucu kita dipilih oleh Allah. Jadi ada terus itu. Kalau zaman dulu nabi wafat, ganti nabi lagi, nabi wafat, ganti nabi lagi. Kalau ini umat ini enggak,
umat yang dia selalu bangkit. Jadi kalau kita nggak mau bangkit, bukan terus perjuangan umat ini mandek, enggak. Allah akan membangkitkan orang lain. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kamu nggak mau, Allah akan gerakkan orang lain. Allah punya makhluk banyak. Maka kita ini mengamalkan agama, memperjuangkan agama itu dengan syukur. Allah pilih saya untuk mengamalkan agama. Jangan merasa berjasa, saya sudah berjasa mengamalkan agama. Jangan bilang begitu. Allah tidak perlu jasa siapa saja. Allah tidak perlu siapa saja. Kita ini dapat jasanya Allah, bukan kita berjasa kepada Allah. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum. Nah, ada orang-orang yang merasa berjasa kepada Nabi karena mereka masuk Islam. Kamu jangan merasa berjasa, Allah lah yang telah berjasa kepada kamu. Kamu dikasih hidayah masuk Islam. Alhamdulillah gitu. Jadi amal itu dengan syukur gitu semuanya kan. Jangan amal dengan melerut, cemberut, males. Nah, itu namanya itu tidak syukur. Nanti kalau kita ini amal dengan tidak syukur, bisa-bisa amalan kita ditolak. Tapi amal itu dengan syukur, dengan gembira, maka oleh Allah akan ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Dakwah dengan syukur, gembira, nanti Allah akan tambah. Allah akan tambah barokahnya, Allah akan tambah temannya. Kalau syukur, dapat satu teman disyukuri, masya Allah. Dulu Nabi Nuh usaha dakwah 12 tahun kurang lebih baru dapat satu orang. Saya 2,5 jam sudah dapat banyak orang, maka disyukuri. Insyaallah malaikat. Oleh Allah akan tambah-tambah. Ibadah disyukuri. Sholat itu dengan syukur, dengan gembira. Masya Allah. Saya diizinkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, gembira betul. Maka insya Allah sholat kita ini nilainya akan ditambah-tambah oleh Allah. Kita ini sekarang tiap hari sudah sholat, rasanya sudah pinter sholat. 2 menit selesai, ya pinter, udah apal semua. Tapi kalau kita ini melihat sholatnya orang-orang dulu, sholatnya para nabi, sholatnya para sahabat, sholatnya para wali-wali Allah, kita ini rasanya belum bisa sholat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini petani semuanya kan, dapat laporan dari pembantunya sawahnya kering, langsung Allahu Akbar. Bukan sawahnya kering terus langsung cari air, enggak, Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat. Bagaimana? Sudah ada hujan? Belum. Sholat lagi, Allahu Akbar. Sudah ada hujan? Belum. Ini ada mendung dikit. Nah, Allahu Akbar. Udah ada hujan? Udah. Coba kamu lihat hujannya sampai mana. Oh ternyata yang hujan sawah kita tok, yang lain-lain nggak ada hujan. Nah, itu sholatnya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini termasuk pemudanya para sahabat. Ini beliau ini 10 tahun baru masuk Islam, umur 10 tahun masuk Islam, kemudian khidmat di rumah Rasulullah SAW, khidmatnya selama 10 tahun juga.
Jadi zaman Rasulullah masih hidup, Sayyidina Anas ini dianggap masih anak kecil, tapi salatnya kayak begitu itu. Bagaimana salatnya Sayyidina Abu Bakar, salatnya Sayyidina Umar, salatnya Sayyidina Utsman, nggak bisa di. Pokoknya kesimpulannya kita ini belum bisa sholat, ngerti gitu. Saya sejak kecil sholat kok belum bisa sholat gimana? Iya, sholat kalau diukur sholatnya sahabat, diukur sholatnya para orang-orang soleh dulu, ya kita ini belum bisa. Kalau diukur dengan anak TK, ya sudah pinter, kita ini guru TK, udah pinter, 2 menit selesai. Kita renungin malaikat. Dakwah saya itu sudah 4 bulan ya, pengalaman saya itu dakwah. Ya itu kalau diukur orang zaman sekarang yang tidur aja di rumah memang sudah pengalaman 4 bulan. Tapi kalau dihitung dengan Nabi Nuh yang 950 tahun, kelihatannya kok belum pengalaman kelihatannya gitu. Jadi semalakan Allah Ta'ala kita ini harus pikir tuh meningkat. Jangan sudah merasa puas. Orang itu kalau sudah merasa puas, ngantuan, itu tandanya puas. Iya, saya sudah tahu semua, nggak perlu dengar saya. Nah ini, sedangkan yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Robbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Tambahilah aku ilmu. Rasulullah yang pengalaman sudah melebihi para nabi, melebihi para rasul, melebihi para malaikat, masih merasa kurang. Lah kita ini lo taunya apa? Kok sudah merasa cukup sehingga ngantuk saja? Ya nggak semua kan? Ya. Nah, malaikat Allah Ta'ala, para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia, para sahabat, pengikut mereka, orang-orang yang mulia, itu merasa amalannya itu masih kurang. Tapi kita perasaannya sudah cukup. Saya ini sudah banyak, pahala saya sudah banyak, saya sudah sholat saya sudah berapa tahun, puasa saya sudah berapa kali Ramadan, zakat saya sudah berapa ton itu ya. Akhirat itu lo semalekan selama-lamanya. Kalaupun kamu tuh punya amalan bagaimanapun banyaknya, kalau kita ini memandang negeri akhirat, kalau kita ini memandang apa yang kita cari sebetulnya, yang kita cari itu adalah ridho Allah, yang kita cari itu surga Allah. Kita akan malu dengan amalan kita ini. Ada orang dalam satu hadis mulai kan, ada orang ibadah terus menerus zaman dulu ini, sebelum umat ini, ibadah terus menerus 500 tahun. Maka malaikat Jibril cerita kepada baginda Nabi, nanti orang ini sampai hari kiamat, belum ini tapi sudah diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, nanti orang ini sampai hari kiamat dibangkitkan dari kubur, kemudian Allah berfirman, hambaku, silahkan masuk surga dengan rahmatku. Maka orang tadi, ya Allah, saya kan sudah ibadah 500 tahun, masa saya ini dimasukkan surga hanya karena rahmatmu saja lah? Amalan saya ini apa nggak ada nilainya? Maka Allah, oh begitu, hai para malaikat, hitung itu amalannya dia. Maka dihitung, amalannya 500 tahun, ternyata tidak cukup untuk membayar nikmat mata. Belum telinga ini, mata tok ini belum cukup. Belum, mata itu mahal sebenarnya kan. Kalau orang itu matanya rusak, buta, dia suruh bayar uang 1 miliar pun siap.
Kalau punya loh ini, supaya matanya bisa melek lagi. Betul nggak malaikat? Oh, mata ini mahal. Gara-gara mata kita masih sehat aja kita nggak tahu. Coba kalau matanya udah redup dan kamu punya uang 1 miliar, bayar 1 miliar, mata kamu melek lagi, sehat lagi. Iya, saya siap. Kalau nggak siap, gara-gara nggak punya duit, nggak sehat. Nah itu ibadah 500 tahun, ternyata untuk membayar matanya saja nggak cukup. Maka Allah berfirman, ternyata ibadah kamu nggak cukup untuk bayar mata saja, telinga belum kamu bayar, yang lain-lain belum kamu bayar, sekarang silahkan masuk neraka. Maka dia berteriak, ya Allah, ampuni saya ya Allah, masukkan kami ke surga dengan rahmatmu. Oh ya, silahkan masuk surga dengan rahmatmu. Kamu itu sebenarnya orang baik, tapi kok ada sombongnya kamu itu. Kurang lebihnya itu begitu. Jadi kita ini walaupun amal mamanya 500 tahun pun nggak ada apa-apanya dibanding yang ingin kita beli, yaitu surga Allah. Jangan merasa sudah cukup. Oh, nggak ada apa-apanya itu. Kita ini seperti orang mau beli mobil Mercedes baru, bawa uang 5 rupiah. Pergi ke toko mobil, saya punya uang 5 rupiah mau beli mobil baru Mercedes. Tapi memang tukang tokonya tadi yang menjaga toko orang baik, oh bagus, silakan. Sebetulnya Pak, uang 5 rupiah itu untuk beli lapnya saja tidak boleh. Masa? Iya. Tapi saya ini menghargai kamu, ya sudahlah, gratis, silahkan bawa pulang mobil. Lah surga itu seperti itu semuanya kan. Lah surga itu kerikilnya aja lebih mahal dari dunia seisinya. Kok kamu bayar 4 bulan itu apa ya. Kamu bayar dunia seisinya itu belum dapat kerikil 1 di surga. Itu kerikilnya, belum sungai-sungainya, belum istana-istananya, belum bidadari-bidadarinya, belum kedudukannya bersama wali-wali Allah. Oh, kok bisa merasa banyak itu bagaimana itu? Nah, malaikat Allah Ta'ala, kita amal itu dengan syukur, dengan gembira, dan kita merasa amal kita ini belum apa-apa dibandingkan yang kita cita-citakan. Untuk bikin jembatan itu di depan itu semuanya kan, dari sebelah timur ke sebelah barat ada jembatan itu beberapa ratus juta itu. Lah untuk bikin jembatan dari padang mahsyar menuju surga siap berapa bayar? Untuk bikin jembatan dari padang mahsyar menuju surga mau bayar berapa kamu? Jembatan terangkil saja ratusan juta. Jembatan menuju surga kok nggak mau bayar, itu bagaimana? Jadi semuanya Allah SWT, ini perbandingan ini maksudnya bukan mau membanding-bandingkan, tapi supaya kita ini ada semangat untuk meningkatkan usaha akhirat kita ini. Insyaallah malaikat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tambah dekat kita kepada akhirat. Rasulullah sudah menunggu kita di sana. Ana faratukum alal haud, kata Nabi, saya tunggu kamu di telaga Kautsar. Nabi sudah menunggu kita, para sahabat menunggu kita, mbah-mbah kita menunggu kita. Orang itu kalau sudah ditunggu bagaimana? Tidak merasa tenang, duduk tidak tenang, makan tidak tenang, tidur tidak tenang, karena merasa sudah ditunggu. Dan yang nunggu bukan biasa, yang nunggu Rasulullah SAW. Lah supaya kita ini bisa
Jumpa di sana bagaimana? Ikuti jalannya Rasulullah. Jalannya Rasulullah itu apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jalannya Rasulullah adalah kita ceburkan diri kita ini dalam perjuangan dakwah. Insyaallah malaikat. Kalau kita ceburkan diri kita dalam perjuangan dakwah yang merupakan jalan hidupnya Rasulullah, insyaallah nanti bertahap-tahap, tambah hari tambah dekat dengan Rasulullah di sana. Insyaallah malaikat. Tapi kalau kita ini tidak mengambil jalannya Rasulullah, bagaimana kita akan bisa berjumpa sama Rasulullah malaikat? Wong jalannya lain-lain. Kita bisa jumpa Rasulullah, syarat utama jalannya harus sama. Jalannya apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jalan hidupku adalah mendakwahkan agama Allah. Insyaallah malaikat. Maka bagaimana supaya kita bisa ngambil jalan ini? Langkah pertama, kita siapkan waktu 4 bulan untuk supaya membelokkan hidup kita ini ke jalannya Rasulullah ini. Insyaallah malaikat. Ini langkah pertama. Siapa yang hendak 4 bulan, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Yang niatnya 40 hari sekarang ditingkatkan jadi 4 bulan. Silakan malaikat. Monggo, bismillah. Monggo. Yang niatnya 40 hari tingkatkan 4 bulan. Insya Allah kalau kita ini dalam amalan agama terus menerus selama 4 bulan, amalan agama itu akan tertanam mantep dalam hati sehingga mudah istiqomah sampai mati. Itulah kesuksesan. Itu maksudnya 4 bulan itu begitu, supaya ngamalkan agama ini betul-betul mantep istiqomah sampai mati. Langkah pertamanya 4 bulan. Silakan malaikat, monggo. Nah, yang mau 4 bulan silakan berdiri ke selatan sana. Ah, niko. Wis bedo gerudukan niko. Ayo yang terus. Ngadeg saya, monggo. Ah, monggo. Ah, insyaallah. Ah. Monggo. Ah, teman-temannya itu. Ah, teman-temannya. Nggih, Mbah. Saman kanca-kanca sampean niku. Kemudian yang 40 hari juga semuanya kan. Wah, nih semua sini bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 40 hari. Monggo. 40 hari, monggo. Alhamdulillah. Monggo. Silakan. Sekarang semuanya kan taskil persiapan. Atau yang sudah siap sekarang ya malah bagus. Yang ada niat untuk bikin persiapan negeri jauh atau India, Pakistan, Bangladesh. Silakan berdiri ke selatan, monggo. Persiapan negeri jauh India, Pakistan, Bangladesh, monggo. Insyaallah semuanya kan. Kita kumpul dengan daerahnya masing-masing, zonnya masing-masing. Kemudian kita merencanakan kapan mau 4 bulan, mau 40 hari dalam negeri. Termasuk kita akan membuat jamaah-jamaah jalan kaki. Selagi kita dalam persiapan, kita senantiasa akan dapat pahala perjuangan, malaikat. Maka buat persiapan jamaah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, begitu. Insyaallah malaikat. Sebelum kumpul dengan daerahnya masing-masing, sekarang 4455 apa yang disampaikan tadi diulang-ulang coba. Nah, kamu yang ngantuk itu coba ulang-ulang itu. Itu kelihatan aja kamu, walaupun pakai kacamata kelihatan ngantuknya. Apa tadi yang kamu dengar? Diulang-ulang.
Karena orang itu kalau bicara jadi mikir.